Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gary Vlog. Kali ini kita bukan kita sih, saya sebenarnya saya mau curhat ya, mau curhat penggunaan. Jadi kan sehari-hari itu saya selalu pakai motor ini ya, motor sport naked Vision Air ini. Di tengah gempuran motor matic yang serba instan dan mudah dikendarain. Nah, jadi saya sekarang mau curhat tentang suka duka pakai motor sport naked di tengah gempuran motor matic yang serba praktis ya di zaman ini. Jadi kita akan bahas suka dukanya. Jadi kita akan mulai dari dukanya. Dukanya pakai motor sport naked ini di zaman sekarang tuh apa sih? Dukanya gitu. Dukanya tuh satu, nggak bisa bawa barang-barang. Nggak bisa bawa barang belanjaan, nggak bisa dipakai bawa galon juga. Kalau pakai nanti kan enak, tinggal dicantolin di depan, atau enggak bawa galon dia cantolin di depan. Kalau ini mau dicantolin di mana? Di tangki, dipeluk di tangki, atau enggak misalkan kita bawa beli beli gorengan. Kalau nanti kan enak tinggal disimpan di depan gitu, di dek depan. Kalau motor kayak gini, paling mantap disimpan di sini. Dan kalau misalkan disimpan di situ tuh agak kagok ya, mengganggu kemudi gitu ya. Dan kalau pengen mager juga, kalau pengen nyaman, kita harus ngeluarin kocek berlebih buat beli pasang box. Ya gitu. Itu dukanya. Jadi susah bawa barang-barang. Terus yang kedua tuh, ini kaki nih. Kaki ini kena ceret tuh. Kalau matic kayak gitu tuh, kayak di depan. Kaki tuh kalau misalkan lagi keadaan lagi becek kayak gitu ya, kaki itu bisa ngumpet di dek. Jadi ke aman gitu dari cipratan air yang di bawah gitu. Tapi kalau pakai sport naked kayak gini tuh, kayak gini, ya udah nggak bisa aman nih, basah paling kaki celana basah. Terus yang ketiga tuh ini nih, sepatu rusak. Nah, sepatu rusak. Jadi kalau misalkan, tapi ini opsional ya, kalau misalkan yang sportnya ada si congkelan si buat mindahin giginya ada dua, depan satu, di belakang satu, tuh aman gitu ya. Kalau misalkan mindahin gigi atau ngurangin gigi tinggal diinjek-injek. Tapi kalau misalkan yang sistem cungkil gini, jadi rusak ke sepatu. Lagi atasan sepatu seperti saya nih, sepatu nih hancur nih, sepatu atasnya. Kalau nanti kan nggak perlu cungkakin, dia aman gitu ya sepatu. Ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat nih, padukannya tuh kalau di kondisi macet kayak gini tuh, baru pakai kopling ya, capek, cangkul, pegel gitu ya si tangan. Kadang pegel gitu ya, soalnya kan maju mundur, tarik, lepas kopling gitu kalau misalkan di kondisi macet. Jadi kalau matic kan nggak cuma ngerem doang gitu, jadi nggak, lebih capek gitu ya, lebih capek tangan kiri nih utamanya tuh, karena kalau kondisi macet tarik lepas kopling. Kalau matic kan enggak. Terus kelimanya tuh ribet ya, ribet capek. Maksudnya ribet capek kalau misalkan mau maju, kalau lagi maju tuh ya kita harus cetrek, ngetrek, injak gigi, tarik kopling, injak gigi, tarik kopling gitu ya. Dan semua anggota badan tuh kerja. Iya loh, semua anggota badan tuh kerja. Tangan kanan pakai ngegas, tangan kiri pakai tarik kopling, kaki kanan pakai ngerem belakang, kaki kiri pakai pencet gigi, persneling. Dia kerja semua tuh. Jadi ya capek ya. Itu dukanya gitu ya. Terus dukanya apa lagi ya? Ya segitu dulu. Nah, sekarang kita udah nggak sabar nih masuk sukanya nih. Nah, masuk sukanya tuh, nih enaknya tuh kapasitas tangkinya gede dibanding dengan matic ya. Kalau matic yang misalkan kayak NMAX atau enggak PCE kan itu ya cuma 5 liter ya, paling gede 5 liter 6 liter. Tapi kalau motor sport kayak gini tuh enaknya tuh bisa sampai, ini kapasitasnya tuh 9 liter atau 10 liter ya kalau nggak salah. Jadi daya jelajahnya jauh gitu. Jadi kita kalau misalkan touring keluar kota tuh nggak terlalu khawatir lah mikirin bensin gitu ya, karena ya ini udah banyak gitu kita punya
amunisi banyak gitu, persediaan bensin banyak. Enaknya itu tuh, dibanding Matic kan pasti agak sering keluar masuk bensin karena ya kapasitas bensinnya sedikit. Terus kedua ya gagah sih kalau menurut saya ya. Orang-orang yang pakai motor sport itu entah itu sport pairing atau sport naked kayak gini tuh kesannya tuh gagah di jalan tuh. Apalagi kalau misalkan cewek yang pakai motor sport pairing gitu atau sport naked itu kesannya wah gagah gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai Matic di pinggir ada cewek yang lewat pakai motor sport gitu, aduh serasa jatuh harga diri itu. Dua itu gagah ya, kesannya tuh gagah karena motornya gede gitu. Dua, terus ketiga tuh irit biaya perawatan ya kalau menurut saya. Kenapa sih bisa irit biaya perawatan? Ya gini ya, kalau pakai Matic tuh kalau misalkan kita servis tuh kita harus servis misalkan injeksi sama nih CVT. Kalau misalkan motor sport kayak gini paling kita injeksi doang ya. Kita penggeraknya karena penggerak roda, jadi kita bisa istilahnya bisa rawat sendiri karena kali nanti kita bersihin sendiri gitu ya, lebih simpel gitu ya perawatannya. Kalau Matic kan pakai CVT kadang harus dibongkar dulu, dibersihin apa dulu ya, agak ribet lah gitu ya. Dan kalau misalkan ke bengkel pun ada biaya servis CVT-nya gitu. Tapi kalau misalkan sport naked gini kan yang penggerak rantai itu ya paling kita bersihin rantai doang sama setir rantai doang gitu doang sih. Lebih irit biaya perawatan gitu ya. Nah ketiga, terus keempat tuh enaknya tuh ini tuh selama saya merasakan ya, saya juga kan ada ya motor Matic dulu, motornya saya gitu. Nah kalau misalkan kena jalan yang bergelombang, berlubang atau velocity drop tuh kalau misalkan pakai motor Matic tuh kerasa banget gitu ya, kerasa banget gitu ke badan tuh, redamannya tuh kurang enak gitu. Kalau misalkan pakai motor gitu karena mungkin bannya gede, jadi kalau misalkan kena jalan yang rusak atau polusi itu nggak terlalu kerasa redamannya gitu. Jadi ke badan tuh ya yang nggak terlalu kerasa banget gitu ya, gitu doang. Karena kelebihannya ini bannya gede gitu. Terus kelebihan yang keempat, kelima ya sekarang ya. Kelebihan kelima tuh enaknya tuh pakai motor kayak gini tuh kita bisa ini ya, kita bisa apa ya, ngatur tenaga. Misalkan ya ke kondisi nanjak kita kan paling gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 3 nggak kuat, mundur lagi gigi 2, gigi 2 nggak kuat, gigi 1 gitu ya. Jadi kita bisa ngotak-ngatik tenaga motor gitu ya. Kalau Matic kan nggak bisa, kalau misalkan nanjak ya udah kita gas full terus, nggak bisa ngotak-ngatik tenaga, paling ya nunggu nggak kuat gitu. Tapi kalau misalkan motor gigi sport naked kayak gini kita bisa ngatur tenaga, entah gigi 2, gigi 1 ditanyakan. Apalagi kalau di turunan ya, kalau turunan kan motor Matic paling buat ngurangin daya dorong turunannya tuh cuman pakai rem doang. Terus kalau misalkan pengen agak nahan gas dikit baru agak kurang tenaganya karena ada engine brake gitu ya. Nah kalau misalkan motor sport kayak gitu tuh enaknya tuh pas turunan tuh selain pakai rem kita juga bisa pakai engine brake dari gigi, nah dari gigi turunin gigi gitu. Jadi rem tuh nggak terlalu kerja keras gitu lah ya. Nah kalau tenaga masih ya sekarang mau Matic mau motor sport tuh sekarang cc-nya sama-sama gede, jadi udah nggak bisa dikomparasi lagi, udah sama-sama kuat gitu ya. Karena sekarang Matic juga ada yang cc-nya gede dan udah bisa bersaing gitu sama motor-motor sport gitu. Nah ya udah paling segitu aja lah ya, suka duka pakai motor sport di tengah gempuran motor Matic itu. Nah motor sport ya gini lah nih di tengah macet gini yang bikin pegal tangannya buat narik-narik kopling gini. Ya udah paling gitu aja ya, curhat sejenak tentang ya pakai motor sport di tengah gempuran motor Matic. Begitulah ya suka dukanya, dan pokoknya mau motor sport mau motor Matic punyanya syukuri apa yang kita punya, karena kalau misalkan kita mensyukuri apa yang kita punya, Tuhan itu bakalan menambah apa yang kita syukuri. Oke, kalau gitu sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, cuman curhat sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.